Tuhan, semua sama, semua sama. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa lagi di edisi Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, kami mengajak untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu buat hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami merindukan firman-Mu untuk menyapa kami, menguatkan kami, dan mengajari kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita diambil di dalam kitab Ibrani 6 ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan dan kita dengarkan. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, dan mungkin pertanyaan itu kita sampaikan kepada selain Tuhan, baik pertua diakan ataupun pendeta. Mengapa orang baik dan yang rajin melakukan ibadah masih mengalami pergumulan yang begitu berat? Kita melihat di realita kita, ada orang Kristen ataupun kita sendiri yang rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tetapi kita merasa bahwa kehidupan kita begitu-begitu saja, ataupun dibandingkan dengan orang lain, kita masih jauh ketinggalan. Dan mungkin muncul juga pertanyaan yang lain, apakah menjadi orang Kristen itu harus menderita? Kemudian, mengapa ada orang yang jahat, tetapi hidupnya baik-baik saja? Kemudian mungkin kita bertanya, apakah Allah itu adil? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, atau mungkin kita juga pernah mengalami kekecewaan. Kecewa akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita merasa kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Kita merasa Tuhan tidak melihat kebaikan yang kita lakukan. Kita merasa Tuhan tidak adil atas kerja keras dan kejujuran kita. Atau kita juga merasa perjuangan kita adalah perjuangan yang sia-sia. Kita sudah bekerja keras semaksimal mungkin. Kita bekerja pagi, siang, dan malam. Tetapi kita mungkin merasa Tuhan belum memberkati kita jika kita bandingkan dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Dan tentunya bagi jemaat mula-mula ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Dan melalui pertanyaan-pertanyaan ini juga tentunya bisa melemahkan kita, melemahkan diri kita, melemahkan iman kita,
dan merasa bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang sia-sia, karena Tuhan tidak adil di dalam menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sebelum kita melihat lebih spesifik ayat 10 ini tadi, kami mau mengajak kita untuk kembali melihat cerita ataupun kisah Ayub di dalam Perjanjian Lama. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang baik dan orang yang rajin melakukan ibadahnya tidak menjamini dia terlepas dari masalah kehidupan. Artinya sama seperti diri kita pun sama seperti Ayub, tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan hidup. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Tentunya kita memiliki keterbatasan di dalam menyikapi kehidupan kita. Kita tidak sempurna, sehingga ada hal-hal memang yang tidak sanggup kita untuk melakukannya. Kita juga harus menyadari bahwa orang lain yang kita anggap tidak baik, yang kehidupannya menurut kacamata kita baik-baik saja, kita juga harus mau melihat dari sisi yang lain, bahwa tidak selamanya orang yang kelihatan baik-baik saja di dalamnya baik. Mengapa kami katakan demikian? Karena di dunia dan perkembangan teknologi, media sosial, kita banyak melihat kisah-kisah kehidupan keluarga, kisah-kisah kehidupan orang lain. Mungkin sekilas kita melihat baik-baik saja, dan pada akhirnya kita terkejut dengan apa yang terjadi kemudian. Artinya, ketika kita melihat kehidupan orang lain baik-baik saja, kita juga harus melihat di sisi yang lain bahwa mereka juga memiliki pergumulan. Setiap kita memiliki pergumulan. Setiap kita memiliki persoalan-persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, realita ini adalah realita yang memang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus mampu melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, seperti yang disaksikan oleh penulis kitab Ibrani. Allah tidak pernah menutup matanya. Kita juga harus mampu melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat baik dari apa yang kita anggap tidak baik terjadi saat ini. Kita merasa apa yang terjadi saat ini tidak baik, tetapi Tuhan sudah merancang yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Dengan sangat jelas kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, dan Ia tidak pernah menutup mata akan pekerjaan dan kasih yang kita lakukan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan kita harus selalu memegang prinsip bahwa Allah ada di balik kebaikan yang kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kami katakan tadi, mungkin kita pernah kecewa kepada Tuhan atau kecewa kepada orang lain karena kita merasa kebaikan kita tidak dihargai, karena kita merasa kebaikan kita disia-siakan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin kita kecewa, tetapi Tuhan akan memberikan kisah yang indah bagi kita yang akan kita saksikan selanjutnya ketika kita tetap bertahan di dalam kebaikan-kebaikan itu. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menyalurkan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajari kami, untuk kami tetap selalu menunjukkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami pernah kecewa, atau mungkin kami pernah pada titik di mana ingin berhenti untuk berbuat baik. Tetapi Tuhan mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa Tuhan selalu membuka mata dan melihat kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Sehingga walaupun kami pernah dikecewakan, tetapi kami diajarkan untuk selalu bertahan di dalam kebaikan itu.
Berkati kami Tuhan, ajari kami di dalam kehidupan kami. Bapak yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Perpulungan Sampit dan GBKP Perpulungan P3S Runggun Palangkaraya. Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sampit dan P3S. Engkau berkati serayan Tuhan, Detaser dan juga Pertua Diaken yang melayani. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan juga Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau berkati keluarga-keluarga mereka, dan Engkau berkati juga apapun yang mereka perjuangkan di dalam kehidupannya. Engkau berkati juga anak-anak mereka, sekolah anak-anak mereka, dan kami juga berdoa buat mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, menguatkan tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami juga kami serahkan ke tangan-Mu, dan ajari kami untuk selalu tetap berpengharapan dan selalu berpegang kepada firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, dan selamat menjadi berkat. Salam dari Banjarmasin.